Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentang final atau fix final pemilihan formasi untuk guru honorer yang tidak memiliki sekolah induk ya. Jadi di sini langsung kita bahas bahwa untuk teman-teman guru yang tidak memiliki sekolah induk atau tidak memiliki formasi linear di sekolah induk atau di tempatnya tidak disediakan formasi sekolah induk di sekolahnya, maka di sini pihak Kemendikbudristek itu sudah juga merilis di portal barunya tentang cara pemilihan formasi. Jadi itu adalah versi final, jadi itu adalah final yang harus teman-teman ikuti. Oke, tanpa basa-basi langsung kita ke videonya. Caranya teman-teman sisa buka browser, kemudian admin akan pandu teman-teman untuk mengunjungi portal baru Kemendikbudristek untuk guru honorer P3K. Websitenya adalah seperti ini, guruppk.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman langsung saja tekan enter, bisa menggunakan laptop ataupun Android, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke PPK Guru Kemendikbudristek. Jadi perlu teman pahami, website ini adalah merupakan portal terbaru dari Kemendikbud seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa bisa mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan rekrutmen guru P3K. Ini adalah merupakan portal informasi resmi dari Kemendikbudristek. Ini portal barunya teman-teman, website barunya. Nah, sekarang di sini dijelaskan tentang apakah itu PPK, kemudian alur seleksinya juga ada lengkap di sini teman-teman ya. Mulai dari kategori guru yang mendaftar sampai dengan tes ketiga ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pendaftaran akun itu khusus untuk pendaftaran akun secara resmi itu mulai tanggal 1 sampai 22 Juli tahun 2021. Jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman guru honorer bahwa pendaftaran akunnya itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan 22 Juli tahun 2021 seperti itu. Kemudian untuk verbal ijazah, yaitu teman-teman harus betul-betul memastikan latar belakang pendidikan yang telah terverifikasi melalui info GTK, yaitu teman-teman bisa kunjungi info.gtk.kemdikbud.go.id seperti itu. Kemudian di sini pemilihan formasi. Nah, inilah yang kita akan bahas bahwa di PPK Guru Kemendikbudristek sudah ada final pemilihan formasi. Artinya final pemilihan formasi itu adalah yang terbaru di website baru dari portal PPK Guru Kemendikbudristek. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk pemilihan formasi, pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi ya, telah terverifikasi. Nah, jadi di sini teman-teman itu menurut informasi di portal baru ini dari Kemendikbudristek tentang final pemilihan formasi, bahwa teman-teman guru honorer itu harus memilih formasi itu harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan ya, harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Nah, di sini ada dua catatannya. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuan yang harus teman-teman patuhi pada saat melamar formasi agar nantinya teman-teman itu bisa lolos seleksi administrasi ya, menurut di P3K Guru Kemendikbudristek yang merupakan portal terbaru dari Kemendikbud seperti itu ya. Jadi ketentuan yang pertama itu adalah dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar ya saat ini, itu pelamar wajib. Jadi pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan linier.
Jadi teman-teman harus patuhi poin A ini. Jadi ketika teman-teman di sekolahnya memiliki formasi, walaupun itu formasinya adalah satu, cuma satu, dan teman-teman guru honornya tiga misalkan, dan ijazah ketiganya linier, maka guru yang ada di sana itu di sekolah induk tersebut itu wajib tetap melamar di sekolah tersebut. Nah, itu yang harus teman-teman patuhi. Karena ketika teman-teman memaksakan untuk keluar ke sekolah lain mendaftar, maka teman-teman itu menyalahi ketentuan yang ada. Dan tentunya secara administrasi itu teman-teman tidak bisa lanjut P3K. Seperti itu ya. Jadi ini ketentuan penting, ketentuan bagian A yang harus teman-teman pahami karena ini sudah resmi langsung di P3K Guru Kemendikbud Tristek portal ya. Sudah resmi masuk di portal resmi Kemendikbud. Kemudian ketentuan kedua adalah ini teman-teman ya. Untuk ketentuan kedua adalah seperti ini. Formasi yang sudah dilamar ya. Jadi teman-teman harus patuhi lagi poin yang kedua ini. Formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, maksudnya huruf A itu berarti guru honorer yang ada di sekolah induk yang juga memiliki formasi dan ijazah yang linear. Itu tidak dapat, kita lanjut, itu tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, ini yang harus dipatuhi dan ini aturan yang cukup banyak ya, di realitas di lapangan cukup berat ya sebenarnya. Di poin B ini, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar lain, seperti itu. Tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Jadi teman-teman harus mematuhi ketentuan poin B juga ini. Karena kalau teman-teman tidak mematuhinya atau memaksakan, maka secara otomatis teman-teman itu akan gagal secara administrasi, seperti itu. Kemudian untuk poin C teman-teman ya, untuk poin C ini ya yang harus teman-teman patuhi, dan ini adalah salah satu solusi mungkin diberikan oleh PPK Kemendikbudristek dalam hal informasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain ya. Berarti teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain dengan catatan itu masih tersedia formasinya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa untuk melamar formasi di sekolah lain kalau di sekolah teman-teman itu tidak tersedia formasinya, tapi dengan catatan teman-teman mencari sekolah yang masih lowong atau masih menyediakan formasi kosong yang belum diisi oleh guru honorer, dan tentunya formasi itu cocok atau linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti itu 3 ketentuan yang harus teman-teman pahami agar lulus seleksi administrasi dan langsung dari P3K Guru portal Kemendikbud Tristek. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk seleksi administrasi ya. Untuk seleksi administrasi sendiri di portal ini dijelaskan bahwa itu mulai dari tanggal 2 sampai 22 Juli 2021. Itu adalah seleksi administrasi, seperti itu. Dan untuk info lanjutnya teman-teman sisa klik ini yang berwarna biru ya. Di sini ada yang berwarna biru, itu teman-teman langsung klik saja untuk seleksi administrasi, langsung dibuka. Nah, secara otomatis akan muncul keterangan seperti ini. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah surat pernyataan yang dapat diunduh pada laman http guru.p3kemendikbud.id, kemudian KTP elektronik, pas foto, ijazah, sertifikat pendidik bagi yang memiliki, dan ada untuk bagi pendaftar penyandang disabilitas. Nah, di sini dijelaskan bahwa verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan teman-teman ya. Jika sertifikat pendidik tidak sesuai, maka dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 per tanggal 15 Maret tahun 2021, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus betul-betul pahami ya, seperti itu, harus pahami tentang seleksi administrasi dan berkas-berkas yang harus disediakan untuk seleksi administrasi, seperti itu. Kemudian untuk ujian seleksi kompetensi, jadi di sini adalah jadwal untuk ujian kompetensi. Menurut info yang ada di web portal terbaru dari Kemendikbud itu dilaksanakan mulai dari tanggal
23 sampai dengan 29 Agustus tahun 2021. Saya ulangi, untuk ujian seleksi kompetensi itu teman-teman ini ya harus teman-teman pahami, dan kalau perlu dicatat itu mulai dari tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwa pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tapi ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut, dan saya rasa ini sudah kita jelaskan berulang kali ya tentang kriteria-kriteria yang boleh atau bisa mengikuti seleksi guru P3K. Nah, sedangkan untuk pemilihan formasinya itu, untuk pemilihan formasi tahap 2 itu mulai dari tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Kita persingkat. Kemudian untuk tahap kedua ujian seleksinya itu teman-teman adalah mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian untuk pemilihan formasi tahap 3 itu 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Kemudian ujian seleksi kompetensi tahap 3 itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November tahun 2021. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa mendownload dokumen yang sekiranya teman-teman bisa manfaatkan nantinya ya untuk mendapatkan informasi tentang P3K Guru tahun 2021. Jadi di portal baru ini sudah disiapkan semua. Jadi dokumen-dokumen apa yang teman-teman bisa unduh, itu teman-teman bisa unduh SE Dirjen Seleksi P3K Guru tahun 2001 dan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, dan ada juga pengumuman seleksi penerimaan P3K Guru dan SK SE Linearitas, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.